Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku berada di Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di jantungnya Sulawesi dan dikenal dengan pesona alamnya yang indah. Kota ini juga dijuluki sebagai kota 5 dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Sebenarnya waktuku di Palu itu nggak begitu banyak ya. Setelah perjalanan 27 jam dari Manado naik bus Raja Trans dengan sasis Volvo B11R Euro 5 yang mana saat ini menjadi bus terbaik di lintasan itu. Aku turun di Terminal Mamboro, Palu. Niatnya sih pengen lanjut mengunjungi Masjid Raya Baitul Khairat yang baru saja selesai dibangun. Cuman sayangnya kala itu masih belum dibuka secara resmi. Tapi per akhir November ini infonya udah ada sholat Jumat perdana di sini. Masjid ini kayaknya bakal menjadi ikon terbarunya kota Palu ya, menggantikan jembatan Ponulele atau jembatan kuning yang terkena tsunami pada tahun 2018 silam. Sore harinya aku berkeliling di Palu melihat sisa-sisa gempa Palu tahun 2018 silam yang masih tersisa. Kalau dilihat dari sisa-sisanya sih ini dulu bencananya cukup mengerikan ya. Selain menimbulkan tsunami juga menimbulkan fenomena pencairan tanah atau likuifaksi yang diklaim paling besar yang pernah ada di dunia ini, di mana tanah kehilangan kekuatan dan berubah menjadi lumpur cair sehingga mengubur, menghanyutkan bangunan di atasnya. Kalau di Jawa nasi kuningnya udah pagi gini kan ya. Udah ada kuahnya. Ini diguyur gini. Diguyur gitu. Kita coba. Ini nanti ingat Palu terus. Siap. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi hari ini aku berada di kota Palu. Setelah kemarin dari Manado sampai ke Palu perjalanan kurang lebih 27 jam naik bus Raja Trans dengan sasis Volvo B11R yang Euro 5. Nah, hari ini aku akan lanjut lagi menuju ke Toraja. Dari sini kurang lebih sekitar 600 sekian kilometer naik bus yang kayaknya PO ini pemilik sasis premium terbanyak di Sulawesi ya. Yaitu ini dia, PO Borlindo, yang lokasi pool Palunya berada di depan hotelku menginap persis. Dan kemarin aku udah pesen hotel, kamar hotel dengan view pool. Bukan pool kolam renang, tapi pool bus Borlindo. Busnya berangkatnya jam 8, tapi kayaknya jam 8 ini, tadi aku kemarin tanya sama agennya, kadang berangkatnya setengah 9, kadang jam 9, menyesuaikan dengan kedatangan busnya. Yuk kita langsung aja menuju ke sana. Kayaknya busnya ini yang akan membawaku menuju ke Toraja tuh yang tengah sini ya teman-teman. Dia pakai sasis Volvo B8R. Lagi dicuci, kita sekarang ambil tiket dulu aja. Atau di print ulang nggak? Atau langsung aja? Boleh di print ada sama siapa? Andriawan sama Dimas. Tujuan mana ada? Bukan, yang ke Toraja. Ntar aja. Jam berapa berangkat Mas? Jam 9 harusnya. 9 ya? Iya. Oke, baik. Yang Saturn kan? Iya. Oke. Jam 8, jam 9. Nomor 2 dengan nomor 1. Di belakangku ini adalah 4 bus dari PO Borlindo dengan berbagai tujuan. Dan kebetulan banget hari ini tuh isinya Volvo semua teman-teman. Mulai dari ujung sana ada yang nickname-nya Poluk. Itu ya kemarin kita bareng dari Manado sampai ke sini. Dia tujuan ke Manado lagi dengan sasis Volvo B8R. Belahnya ada Saturn yang akan kita naikin nanti menuju ke Toraja, juga pakai Volvo B8R. Di ini ada Pobos juga, tujuan ke Makassar, berangkatnya sekitar siang nanti jam 12 atau 11 menuju ke arah Makassar. Dan di sini ada bus sleeper yang bisa dibilang ini warnanya ini atau liverynya ini livery spesial karena Borlindo kan biasanya warnanya merah putih, dia warnanya biru. Dia pakai Volvo B11R yang 450 sleeper dengan kalau nggak salah ini antara 41 atau 43 seat. Saya ingatku kayaknya 41 deh teman-teman, dengan yang body New Armada ini. Dia Skylander R22 yang sleeper tapi isinya bisa banyak banget dan bisa kita lihat liverynya. Wah, ini liverynya ini semacam livery Thai look gitu ya, dan ada ornamen gambar Torajanya, gambar-gambar tujuan-tujuan ke arah yang dilalui oleh PO Borlindo tersebut.
Untuk pemesanan tiket bus Borlindo ini, kalian bisa langsung mengakses website mereka. Tampilannya simple, masukkan kota asal, kota tujuan, tanggal berangkat, lalu klik cari tiket. Nah, akan muncul pilihan bus di rute tersebut dengan keterangan yang cukup lengkap mulai dari tipe sasis, merek sasis, dan jam keberangkatan dari kota asal. Tarifnya Rp350.000 dari Palu ke Toraja ini. Kita bisa memilih seat sesuai dengan keinginan kita dan diberi penanda seat penumpang pria maupun wanita. Dari website pemesanannya ini aja udah lengkap banget ya informasinya. Ini sekitar jam setengah 9, mobil lagi di prepare, ada yang mau masukin bagasi kayak motor, kayak paket-paket dan sebagainya, dan beberapa penumpang udah nunggu untuk keberangkatan menuju ke Manado, Toraja, dan Makassar teman-teman. Nah, kita akan dapat unit yang ini dengan nickname Saturn. Itu adalah bus dengan sasis Volvo B8R 330 horsepower yang udah standar emisi Euro 5. Dia menggunakan bodi dari Avante H8 yang nggak ada Grand Captain-nya, jadi Avante H8 aja. Garapan dari karoseri Tentrem. Ini kayaknya umurnya nggak terlalu tua, dan masih mungkin sekitar setahunan yang lalu, dan jalannya itu rutin di rute kadang Makassar Palu, kadang Palu Toraja, ataupun Manado di rolling sesuai dengan kebutuhan dari operasional PO tersebut teman-teman. Satu keunggulan yang mungkin kalian belum lihat tentang B8R ini ya, karena kan populasi B8R di Indonesia itu nggak semasif B11R yang tronton. B8R ini seingatku ketika aku dulu naik M-Trans, dia itu perpindahan transmisinya itu halus banget karena dia itu full matic teman-teman, pakai transmisi dari ZF. Nanti kita akan buktikan gimana kenyamanannya. Kebetulan kala itu sedang ada tim dari PT Indo Truk Utama yang sedang melakukan pengecekan rutin armada Volvo yang dimiliki oleh PO Borlindo. PT Indo Truk Utama merupakan ATPM atau dealer tunggal Volvo bus di Indonesia, dan Borlindo merupakan perusahaan otobus yang mengoperasikan bus Volvo terbanyak di Pulau Sulawesi ini. Satu hal yang bikin ciri khas di karoseri Tentrem itu, walaupun Avante ya generasi lama sama generasi baru, dia tetap mempertahankan model kacanya yang jenong itu teman-teman. Dan di atasnya ini udah dikasih jaring-jaring pengaman untuk mengamankan kaca bagian atas dari ranting-ranting teman-teman. Seperti yang kita tahu, jalur di sini itu rantingnya itu agak ke bawah, apalagi musim hujan ranting-ranting pohon akan turun kena berat air, jadi dia posisi lebih rendah, makanya sama Borlindo dikasih tameng yang ada di atas itu, dan juga dikasih lampu tembak tambahan ya teman-teman, karena kan jalurnya itu kalau malam bener-bener gelap, bener-bener sepi, makanya harus dikasih lampu tambahan. Lampu tembak di bawah itu ada, di atas juga ada, bandonnya juga ada. Wah, bener-bener harus cahayanya harus terang banget. Ini yang B8R tujuan ke Makassar, maju dulu, masih nanti siang berangkatnya. Sekarang mau ngeluarin yang tronton B11R sleepernya dulu untuk menuju ke terminal Tipu. Untuk dimensi dari bus ini tuh seperti kayak bus-bus pada umumnya ya, yang bukan double ban belakang atau bukan tronton. Dia memiliki panjang kurang lebih sekitar 12 meter dan tingginya ini 3,8 dibatasi karena di bagian sini dia memiliki tipikal suspensi, yaitu tipikalnya masih narrow, bukan yang buat, jadi dibatasi 3,8 aja untuk tingginya. Tapi untuk masalah bagasi, dia udah bisa untuk ngangkut motor teman-teman, tanpa harus dipreteli. Mungkin cuma dilepas bagian si spionnya. Di sini adalah mesinnya. Dia menggunakan mesin tipe D8, 8000 cc, otomatis cc-nya nggak terlalu gede dibandingkan dengan B11R, cc-nya 11.000 cc. Ini termasuk yang lebih rendah, tapi untuk tenaga dia bisa mengeluarkan tenaga hingga 330 horsepower dengan mesin yang untuk ukurannya Volvo ini kecil tapi tetap bertenaga, dan juga bisa melibas rute yang nanti bisa kita lihat sendiri. Rutenya benar-benar berliku, nanjak, naik turun gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah spek dari sasis ini, sebetulnya bisa loh. Ini kan
kalau nggak salah GVW-nya kurang lebih sekitar 19 ton. Otomatis dia bisa buat kendaraan panjang, misalkan panjangnya 13 meter atau 12,8, cuman masalah regulasi. Jadi regulasi yang di Indonesia ini yang non-tronton sekarang memang mentok di 12 meter. Jadi kalau misalkan mau beli yang agak panjang dikit, mendingan beli sekalian tronton yang B11R. Jadi itulah kenapa kok B11R itu sangat menjamur di market Indonesia untuk segmen bus premium saat ini. Yang B8R ini yang punya, saya ingatku Borlindo ini punya beberapa, dan M-Trans juga memiliki untuk rute Malang Denpasar sama Jakarta Malang. Kalau yang ini ya rutenya rute pekerja keras sih. Toraja, jalur pegunungan, kita nanti akan lewat jalur yang sempit, berliku, berkelok-kelok kayak gitu. Untuk rute yang menuju ke Makassar, dia tuh startnya dari terminal Tipo. Nah, untuk yang tujuan ke Manado itu dia dari terminal Mamboro, teman-teman. Jadi ada 2 terminal besar di sini, teman-teman. Dia ini ke arah Makassar, jadi ke bawah tujuannya ke Tipo. Cuman ada satu hal yang cukup anomali dan aku kaget. Oke, bus yang aku naiki ini BMJ 47 ini kan tujuannya ke Toraja, harusnya ke bawah. Tak pikir dari terminal Tipo juga, ternyata dia ke terminal Mamboro yang di arah utaranya Palu, yang jadi satu sama tujuannya ke arah Manado. Tapi dia nanti akan via Poso. Kita akan barengan sama bus-bus ke arah Manado menuju ke arah utara. Tapi nanti kita akan berpisahnya di daerah Toboli, yang dia arah nanti ke arah utara, kita ke arah selatan ke arah Poso. Jam 9.36 ini kita udah dipersilakan untuk naik ke dalam bus. Naik kan? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman busnya. Bisa kita lihat kursinya. Wah, tebel banget asli. 12 ini ya? Oh iya. Jadi bus ini tuh memiliki konfigurasi 22 dengan total ada 32 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Setiap seat dilengkapi dengan selimut yang lumayan tebel, bed cover kayak gini, dan juga bantal yang lumayan tebal juga. Untuk kursinya ini dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana, kayaknya custom deh nih, custom khas Sulawesi yang terkenal memiliki jok yang tebel banget. Ini persiapan mau berangkat dari Pul Palu atau kantor Palu. Dan satu hal yang kayaknya teman-teman kudunya udah notice ya, di sini nggak ada yang namanya toilet. Nah, inilah sebenarnya bus Sulawesian. Jadi dia nggak ada toiletnya. Kalau misalkan kalian mau buang air, itu harus bilang ke krunya, nanti akan diarahkan ke toilet atau ke SPBU atau ke musola terdekat gitu. Ketika bus berangkat dari perwakilan Palu, ketika pas jalan, ini bener-bener angkatan awalnya smooth banget ya. Wah, tipikalnya Volvo B8R. Tapi ada satu hal yang mengganjal di dalam bus ini, yaitu bagian depannya ini. Waduh, ini kayak cosplay toko boneka ini cuy. Banyak banget boneka yang ada di depan sini dan goyang-goyang kayak gini. Oh, kita kayaknya di shuttle deh teman-teman. Operation dulu, Pak? Oke, siap. Baru pindah lagi. Oke. Tasnya di sini aja nggak apa ya?
Kita dioper naik shuttle ini teman-teman. Oke. Iya, kan saya balik kalau habis ini. Habis jalan 47 baru saya ke sana. Kenapa kita dioper pakai mobil ini, Pak? Gimana kita kalau langsung naik mobil itu? Nggak boleh ya? Iya. Aturannya gitu berarti emang? Itu semua, biar PO manapun. Kita harus boleh naiknya itu dari terminal ya penumpang ya? Iya. Berarti emang setelan awalnya tuh Semua begitu, Pak. Dari naik awal. bus, naik... Sebenarnya PT-PT kalau memang anunya. Oh, Cuma kita baru itu kan ada mobil begini, dah. oh iya. Dari ini antar penumpang. Jadi dari pool, dari kantor, kota, masuk ke terminal, harus naik ini? Aturannya gitu. Oh, berarti mending suruh nunggu sini aja. Di sini tunggu bis, baru naik sudah. Berarti kalau rumahnya kota, di shuttle pakai ini? Dari sana, arah sana kan dari perwakilan. Iya. Kumpul di agen saja, nanti saya yang antar. Oh, berarti tadi habis nganter-nganter gitu ya, ketemu di tengah ya? Ini rombongan yang mau ke Manado. Iya, biar cepet ya Pak ya? Dalam mereka kan ada 19 orang. Oke, baik. Kalau orang Cina dulu makan nggak ditahu Iya. dia bilang. Terminal tipe A Mamboro. Nyampe Toraja berarti Subuh ya? selamat, Pak. itu habisnya di Rantepao atau di Makale? Makanya. Berarti Rantepao lebih pagi lagi ya? Ya. Kita udah tiba di terminal tipe A Mamboro, Palu jam 10.04. Wah, terminalnya cakep cuy, lihat itu. Ada gunung-gunung, ada lautnya di depan itu. Oke, kita langsung aja menuju ke sana. Ayo, Dim. Oke, kita langsung menuju ke dalam terminalnya. Terminalnya lumayan bersih. Borlindo, Bu? Oh iya. Oh, ini loketnya. Tapi kayaknya masih belum di... belum diisi. Toraja ya? Oke. Ini ada di sini ada yang jualan oleh-oleh, makanan, dan ini adalah ruang tunggunya di terminal Mamboro Palu. Di sebelah sini ada kayak ruang ibu menyusui, ada klinik, terus di belakang itu ada loketnya bus Raja Trans. Ada juga bus Neo Trans rute ke Makassar. Untuk toiletnya ada di sebelah sini. Kita lihat toiletnya. Ini kayaknya baru dibangun juga deh nih terminal Mamboro nih. Wanita, cing cowok di sini. Wah, masih fresh teman-teman. Oke, ini dia busnya teman-teman yang tadi. Udah terparkir di jalur keberangkatan. Tujuan ke Toraja. Wah, paketnya jos. Bus ini cuman memerlukan waktu kurang lebih 10 menit aja untuk proses menaikkan penumpang di terminal Mamboro. Setelah itu bus langsung berangkat lagi jam 10:04. Ketika keluar dari terminal bisa kita lihat pemandangan laut yang sebenarnya cakep sih. Cuman ini banyak banget bonekanya, jadi malah agak pusing nih teman-teman. Dari terminal Mamboro ini menuju ke tujuan kita yaitu di daerah Rantepao Toraja Utara masih kurang lebih sekitar 600-an kilometer. Saya ke Toraja nih hari. Jadi sekarang kita udah lewat di jalan raya Palu Parigi. Nah, di sini habis ini kita akan naik gunung sebelah sana teman-teman. Jalurnya benar-benar berkelok.
15 menit setelah kita berangkat dari Terminal Mamboro Palu, bus melewati daerah yang namanya ini Kebun Kopi. Ini merupakan salah satu akses utama keluar masuk kota Palu dari arah Poso maupun Gorontalo dan Manado. Jalurnya ini berkelok-kelok sejauh kurang lebih sekitar 40-an kilometer, berada di pegunungan dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Kalau kalian ingat sih, kemarin pas kita dari Manado naik Raja Trans juga lewat daerah ini. Cuman kala itu pas kondisinya hujan deras dan badai. Dan kalau dilihat dari jamnya sekarang setengah 11, kudunya ya kita ini barengan sama beberapa bus tujuan ke Manado seperti Raja Trans, Harvest, Pares Indah, dan tentunya bus Borlindo. Cuman kayaknya pas nggak nampak satupun bus pagi itu. Ada tanjakan yang lebih tinggi lagi nggak habis ini? Masih banyak? Ini adalah suasana ketika bus sedang nanjak, teman-teman. Coba deh kalian fokus ke setirnya. Ini bener-bener jalurnya ini tuh berkelok-kelok dan kayak nggak ada jeda tikungannya. Abis dari kiri banting lagi ke kanan dan ke kiri. Ini sih kalau misalkan orang yang jarang naik bus, kayaknya lewat jalur ini bakalan mabuk deh ya. Berhenti di sini pas naik Raja Trans habis dari Terminal Toboli. Nah sekarang kita lurus, nanti kalau nggak salah belok ke arah kanan percabangan menuju ke arah Poso.
Cross Balinggi. Ini di desa Balinggi ini kayaknya kebanyakan warga dari wilayah Bali. Kita udah sampai rumah makan. Alhamdulillah. Saat ini kita lagi ada di rumah makan Lestari yang berada di daerah Sausu, masih di Kabupaten Parigi Mutong. Ini kita barengan sama bus Batu Tumonga, salah satu bus legend ini yang ada di daerah Celebes ini. Batu Tumonga ini kalau nggak salah dulu pemain tunggal, koreksi kalau salah ya teman-teman, di rute Palu Toraja. Nah sekarang ada temennya nih, Borlindo, yang busnya banyak banget, pakai sasis premium pula. Kita lihat suasana lintasan Trans Sulawesi. Ya seperti ini teman-teman, jalanannya sepi gitu. Untuk Batu Tumonga ini kayaknya dia pakai 1526 deh, soft suspension system. Kayaknya makan sate enak nih. Nggak tahu sih ini harganya berapa, yang jelas kita makan dulu aja. Aku langsung ngiler dengan satenya nih teman-teman. Untuk di sini juga ayamnya karena ayam kampung. Kita menuju ke musolanya, ada waktu buat sholat duhur, nanti tak jamak dengan sholat asar. Halo Bus. Halo. Oke. Harga 350.000 itu kita mampir di rumah makan itu bayar sendiri. Nah, aku nggak tahu harganya berapa, tapi aku lihat itu kok ada sate kok rasanya kayak modelnya enak banget gitu loh. Dan jarang kan servis makan di lintas kayak gini tuh satu cuma ayam, terus biasanya cuma makanan-makanan bersantan. Ini sate itu sate ayam dari jumlahnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tusuk kayak gini, ada nasinya dan ada kuahnya seperti ini. Jadi kayaknya kita coba ya, enak apa enggak? Enak tuh, asin, manis, mantap. Sama kuahnya kita coba. Pas banget ini. Oke, habis ini kita makan. Mantap. Untuk rasanya sih emang enak banget ya, cuman setelah bayar kok pasti kalian penasaran dengan harganya kan? Tungguin kelanjutan video ini yang akan tayang insya Allah sehari setelah video ini tayang. Jangan lupa untuk subscribe agar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini.